Dan mengqadha salat kalau memang kita ada utang, itu adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Allah Ta'ala bagaimana mewajibkan itu kepada kita. Nabi bersabda, wa dainullah ahaqqu bil qadha. Hutang kepada Allah lebih wajib, lebih berhak untuk kita bayar. Nabi ditanya tentang orang yang meninggal dunia masih punya utang haji. Maka Rasul kembali bertanya, seandainya ayah kamu atau ibu kamu meninggal dunia punya utang uang kepada orang, kamu bayar gak? Ya wajib saya bayar ya Rasulullah. Maka Nabi bilang, wa dainullah haqqu bil qadha. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk kita bayar daripada hutang kepada makhluk. Kemudian juga jangankan qadha salat fardu, bahkan qadha salat sunnah pun juga disunnahkan. Qadha salat fardu wajib, qadha salat sunnah sunnah. Apabila kita luput salat qobliyah, salat ba'diyah, sunnah untuk diqadha, dibayar. Sebagaimana Nabi SAW masuk ke kamar, ke rumah istrinya, saat sampai di sana habis asar, terus Nabi salat. Bilang, ya Rasulullah, ini habis asar. Ini sekarang ini habis asar, bukankah kamu melarang salat sunnah sehabis asar? Apakah ada perubahan? Maka Nabi menjawab, enggak ada yang berubah. Cuma tadi saya itu habis zuhur terima tamu. Ada tamu wafat dari luar kota, sehingga saya sibuk melayani mereka sampai sholat ba'diyah zuhur belum saya laksanakan. Kemudian keburu masuk asar, saya sholat asar. Nah sekarang masuk ke rumah, maka Nabi Muhammad melaksanakan qadha ba'diyah zuhur. Kapan? Habis asar dilaksanakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangankan qadha, bahkan kita dianjurkan untuk sholat, disunahkan untuk sholat i'adah, ngulang sholat kalau ketemu jamaah. Kalau ketemu jamaah sholat, itu dianjurkan untuk ngulang sholat. Nabi sebagaimana diriwayatkan fi Sahih Bukhari, itu sehabis sholat subuh, maka salam dari sholat, tahu-tahu ngelihat ada dua orang sahabat, dia nggak sholat, berdiri di belakang. Dipanggil, kenapa kamu nggak ikut sholat? Bilang, ya Rasulullah, saya udah sholat duluan di masjid kampung saya. Habis sholat subuh awal di sana, baru kita buru-buru ke sini, datang ke sini. Nyampe ke sini engkau lagi sholat. Jadi saya udah sholat, saya pikir nggak perlu lagi. Nabi bilang, kalau kalian datang ke masjid, kemudian menemukan orang-orang lagi sholat, ikut sholatlah bersama mereka. Dan itu ditulis sunnah. Itu dapat pahala sunnah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bahkan salatu tarawih dianjurkan untuk diqadha apabila ada yang luput. Mumpung kita selagi di bulan Ramadan, kita laksanakan qadhanya di malam hari. Selagi kita di bulan Ramadan, bismillah laksanakan. Itu datuknya Al-Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani. Itu kalau seandainya melakukan perjalanan safar, orang dulu safar nggak kayak sekarang naik pesawat mudah. Itu orang dulu kalau safar itu naiknya unta atau naiknya keledai atau bahkan jalan kaki. Kemudian kondisi penat, capek, belum lagi faktor cuaca. Itu apabila ada luput wirid beliau sholat sunnahnya, baik itu qobliyah, ba'diyah atau duha atau witir yang seharusnya lengkap taunya kurang. Ya. Kemudian juga sholat sunnah lain yang ada luput dicatat oleh beliau. Dicatat. Hari ini luput sholat duha sisa sekian rakaat, witir sisa sekian rakaat, qobliyah ba'diyah ini dicatat oleh beliau. Begitu beliau sudah sampai ke tempat tujuan, kondisinya udah stabil, beliau qadha semua sholat sunnah yang luput dari beliau. Masya Allah, ada sholat sunnah, apalagi sholat fardu yang lebih wajib untuk kita laksanakan. Kalau kita manusia, al-insan mahallul khata' wal nisyan, tempatnya lalai, tempatnya alfa, tempatnya kesalahan. Nah mungkin sholat kita ada orang sholat nggak taunya wudhunya batal. Ada orang sholat nggak taunya auratnya kebuka. Ada orang sholat nggak taunya sholatnya tanpa wudhu, dia lupa. Ada juga dia sholat, mungkin dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Mungkin orang perempuan rambutnya keluar, nembus dari mukena. Atau ketika dia sholat takbir itu tangannya kelihatan, lengannya perempuan. Atau waktu sujud kakinya kelihatan. Dan dia nggak menyadari hal tersebut. Mendingan disadari sekarang, ya, atau nanti di kuburan. Saat di kuburan tahu-tahu malaikat bilang kamu punya utang sholat 50 tahun. Lah, saya nggak pernah ninggalin sholat. Kamu utang sholat 50 tahun. Nah saya nggak pernah ninggalin. Nah itu yang 50 tahun memang kamu sholat, tapi nggak ditulis sholat, ditulis batal sholatnya kamu. Waliyadzubillah min dzalik.
Karena itu sholat itu bimanzilatir ras, kamanzilatir ras minal jasad. Sholat fid din bimanzilatir ras minal jasad. Kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh. Adakah tubuh bisa hidup tanpa kepala? Begitu juga agama tanpa sholat.